Hari ini gue ngobrol bersama Aldila Suciadi, seorang pemain tenis, atlet tenis yang luar biasa. Halo, selamat datang. Halo. Mukanya sangat-sangat capek karena habis kejebak banjir. Kejebak macet dan banjir. Kejebak macet dan banjir. Yang persis banget, kita hari ini ketemu. Dan di hari ini pula hujannya gede banget. Parah. Tadi gue tidur di situ kan. Begitu keluar, pas kita mau kesini nih, keluar gila airnya kemana-mana. Padahal tadi pagi pas latihan tuh panas banget. Latihan di mana? Di latihan fisik di Sultan, Hotel Sultan. Oh ya? Bengkel. Oh ya, tahu yang bengkel situ ya. Iya. Ngomongin tenis nih. Jadi gue ini dulu suka main tenis. Di mana? Di Sultan. Oh. Dulu namanya Hilton kan. Iya, benar. Dan kayaknya pas masih kecil dulu, zaman-zaman SD itu satu-satunya tempat compound tenis yang lumayan gede kali ya di sana. Yang ya kan? punya Itu kan banyak lapangan tenis. banyak banget lapangannya dulu tuh zaman masih Hilton tuh. Sekarang juga masih sih. Sekarang masih sih. Sekarang masih. Terus dulu belum ada yang gym yang Oh iya, belum belum ada kan. Lapangan tenis juga kan itunya tadinya. Oh, tadinya lapangan awalnya itu juga. lapangan tenis terus dirubah. Tahun berapa main di itu? Di Sultan. Wah, udah. Pas masih jadi Hilton juga? Iya, pernah juga. Jadi masih. Berarti gue pernah sisipan sama atlet, guys. Tapi tahun-tahunnya gue kan tua banget. 2005 masih main nggak? Nah kan udah kan 2005 aja gue kuliah 2005 aja gue di Australia 2005 Dila di mana umur berapa? Aku umur 10 2005. Pedes ya ternyata ya. Bisa gitu ya. Dila tahun ini berapa? 29. 29. Oh iya emang jauh sih kita sih. Berarti lahirnya tahun 84. Soalnya aku punya kakak tahun 86. Mungkin pernah main bareng. Main bareng. Dia sering di sana juga. Ikut turnamen nggak? Sama sekali enggak. Oh, berarti enggak. Sama sekali enggak. Kerjaannya cuman ini apa? Les sama kan di sana kan bisa les sama pelatih di sana kan. Les terus abis itu udah gitu main-main doang. Tapi yang aktif tuh nyokap sih tenis. Nah dulu pas di Sultan itu, masih ngebekas nih core memory nih. Itu kalau misalnya di lapangan tenis Sultan, kalau ke arah ini kan lapangan tenis, ada yang ke arah sini ke atas apartemen. Iya. Kan? Di apartemen itu ada sebuah playground. Ada pasir, tempat orang bisa manjat buat anak-anak lah. Itu yang di bawah apa yang di atas? Di atasnya. Oh, kalau yang di bawah kan dekat parkiran. Iya. Ya, biasanya kita parkir di apartemen tuh. Di apartemen terus. Bener-bener. Oke. Ke atas itu ada playground. Nah, waktu itu masih kecil kan. SD apa SMP kelas 1 kali ya. Main di playground situ nongkrong-nongkrong aja. Ada bule. Anjir nih kisah nyata nih. Ada bule cowok. Dia main yang monkey bar tau gak? Tahu. Gitu. Dia sama mbaknya kayak suster gitu. Sepertinya sepantaran, kayaknya SD juga gitu. Duduk ngeliatin dia monkey bar, gitu kan. Terus begitu selesai, waktu itu juga sama mbak juga, sama mbak juga, mbak yang nemenin gitu. Terus bilang sama mbak, kayak monyet mbak. Karena kan dia gelantungan gitu kan, namanya juga monkey bar kan, kayak monyet mbak gitu. Dia nyamperin dong, so you say I'm a monkey. Ngerti dia. Wah gila. Emang ngomongnya kenceng? Lagi. Lumayan sampai dia denger kan berarti kan. Terus ya udah gini aja nih mbak sama mbak duel deh. Nggak cuman ya. Cuma itu nggak tahu entah kenapa ngebekas aja. Nggak enak banget itu ngomong sama si bule itu. Ngomong-ngomong soal tenis. Gak ada urusannya cerita itu. Emang pengen cerita aja, maaf ya. Tapi udah gak ada kayak playgroundnya itu. Playgroundnya udah gak ada ya? Udah gak ada kayaknya deh. Jadi lantai. Playgroundnya pindah ke dekat hotel. Oh. Ke jalan yang mau ke hotel. Oh pernah lihat berarti? Iya. Masih ada tuh bule itu? Oh. Besok aku cariin coba. Karena aku juga agak bingung. Mereka bikin tempat latihan tenis lagi di apartemen. Iya. Bener kan? Kok jadi banyak banget. Jadi ada di atas, ada di bawah. Iya. Ya. Tapi jujur ya, kabarnya tuh sempat main tenis lagi kan pas pandemi. Iya kan? Nyari playground itu bener. Karena inget sama si bule itu. Itu ngebekas banget. Gak tau kenapa ya. Ngatain orang dan dia yang ngerti gitu.
ngebekas aja. Terus akhirnya ke atas ternyata udah gak ada. Nah ini soal tenis nih, berarti dari kecil udah latihan tenis? Dari umur 5 tahun. Menemukan ketertarikannya gimana? Kok bisa jadi ke tenis? Kayaknya sih dari keluarga ya, karena papaku main tenis, terus kakakku yang pertama juga main tenis dulu, jadi dia sempat ikut turnamen nasional junior. Nah kan aku kadang-kadang ikut nonton dia, kadang-kadang juga kalau misalnya dia tur nasional gitu, misalnya kayak ke Bandung, ke Semarang, suka ikut aja. Karena beda umurnya jauh tuh. Jauh 9 tahun. 9 tahun. Terus awalnya dari ngelihat kakak? Iya, dan kayaknya aku udah sering di lapangan tenis. Jadi dulu tuh pas masih kecil tuh demennya mainan bola. Kalau dikasih kayak boneka, Barbie gitu atau yang mainan apa, pasti milihnya selalu bola. Bola apapun? Bola apapun. Oh gitu. Artinya kenapa gitu? Maksudnya suka aktivitasnya gitu? Iya mungkin kayak demen karena udah keseringan ngelihat orang main tenis, jadi kayak pengennya gitu loh, kayak mainin bola. Oke. Sama kayak istriku tuh kayak gitu tuh. Dia pas kecil suka banget main bola gitu sama anak-anak di komplek. Dia cewek sendiri. Iya, aku juga dulu itu pas latihan tenis pun juga pernah aku cewek sendiri di tempat latihan. Oh, kalau kakak laki-laki? Kakak laki-laki. Oke. Papa nemenin juga kah waktu saat itu, dia yang ngedorong terus kayak udah kamu latihan aja kalau kamu suka ngeliat kakakmu atau mama atau gimana? Kayaknya sih semuanya ya. Jadi kayak masalah karena dari awal pun kakakku dua-duanya juga udah dimasukin kayak les olahraga gitu. Oh, dua berarti? Ada dua. Dua-duanya tenis juga? Yang satu yang lebih bagus tenisnya, yang satu cuman main buat fun aja. Sangat kompetitif keluarga ini ya. Sangat kompetitif ya. Enggak nih, kamu lebih bagus dia kayaknya. Yang satu lebih bagus. Yang paling tua itu? Yang paling tua. Yang 86 itu ya? Yang kedua juga lebih tua 6 tahun, jadi jaraknya lumayan jauh. Dari keluarga memang ada pemain tenis, kok sampai kakak bisa diterjunin ke situ? Kan itu agak lumayan langka ya tenis ya. Maksudnya kan biasanya apa gitu, badminton. Jadi awalnya tuh dengar dari papa kalau cerita, dia tuh bilang kayak dulu kan pengen masukin kakakku itu ke sekolah tenis karena dia mau supaya pergaulannya itu lebih baik. Jadi nggak yang kalau misalnya habis latihan, kan biasanya kalau anak-anak habis sekolah ntar keluyuran kemana gitu. Oh biar bergaul lebih baik. Maksudnya bukan bergaul lebih baik gimana, cuma maksudnya kayak habis. Ya kamu bisa deh ngomong sama raket gitu ya. Tapi jadi, maksudnya ada kegiatan yang bermanfaat setelah sekolah. Betul. Jadi kalau latihan terus capek, udah pulang ke rumah terus istirahat. Jadinya ya udah dimasukin aja gitu. Bener lagi. Dan ternyata dia suka. Gue pakai itu bener tuh. Nah tuh. Biar anaknya tuh ada aktivitas lain selain sekolah. Iya dan udah capek itu poinnya. Iya kan, bener kan? Iya bener. Iya. Bener. Dia capek sehingga mau nongkrong mau apa juga jadi mager kan. Bener. Tapi itu bener kepake ke kakak. Jadi kayak gitu dia. Iya. Oh, emang di rumah mulu karena capek banget gitu. Iya. Oh. Cuma sekarang udah nggak main tenis lagi, sekarang udah kerja. Berarti dia udah ninggalin tenis ya? Maksudnya tidak berkarir di situ? Udah nggak berkarir tenis. Sempat jadi atlet juga? Sempat sampai junior. Terus waktu itu sama papaku kan junior itu sampai umur 18, sampai lulus SMA. Terus sempat nyoba setahun profesional. Abis itu nggak terlalu bisa bersaing dengan yang lain gitu loh. Maksudnya karena berat. mau nggak mau inilah ya, yang lebih jago. Laki-laki itu pemain Asia itu rada berat ya, karena postur tubuhnya juga kan kita lebih kecil. Harus kalau yang orang-orang luar kan gede-gede, tinggi-tinggi. Jadi powernya semua. Itu ngaruh banget ya? Ngaruh. Kalau untuk laki-laki ngaruh. Kalau untuk perempuan masih bisa diakalin gitu. Oh, soalnya kalau kayak pemain bola ya, kayak Messi gitu kan. Dulu orang-orang ngelihat kayak kecil banget pemain bola, nggak bisa bersaing nih. Tapi ternyata justru yang kecil-kecil kayak gitu sangat teknikal gitu, kepake di lapangan. Nah kalau gitu. bola bisa, kalau tenis itu rada susah. Oke. Kenapa yang perempuan bisa ngakalin tapi yang laki-laki enggak? Kan tadi Dila bilang bisa tuh. Karena yang laki-laki tuh kayaknya postur tubuh tuh ini banget sangat menjamin gitu loh. Karena kan buat servis itu kan lebih enak kan. Kalau lebih tinggi kan angle-nya pasti kan lebih besar lah sama orang yang lebih kecil, dan juga powernya mereka itu kenceng-kenceng. Pas ini. Dan juga jangkauannya gitu kan Kak. Kalau misalnya kita mesti 3-4 steps, dia kayak cuma 2 step udah nyampe. Kakinya. Oh. Iya, makanya saya gampang capek tuh kan.
Okay. Makanya kalau yang pemain Asia yang kecil-kecil itu pasti selalu harus cepet. Lincah. Lincah. Apa pemain Asia laki-laki pun maksudnya? Kalau misalnya kayak ada kan yang orang Jepang yang bagus gitu. Terus ngakalin ini gimana? Kok yang cewek bisa ngakalin dibandingin yang cewek persaingannya nggak terlalu kayak jauh antara postur yang lebih tinggi sama yang pendek gitu. Maksudnya kayak kalau yang tinggi itu ya servisnya bagus biasa rata-rata lah kenceng. Tapi kalau yang kayak postur yang lebih kecil dia biasanya bisa lebih lincah, lebih agile gitu movementnya. Artinya kalau di perempuan di postur itu tidak semenentukan itu. Iya. Karena powernya secara distribusi masih mirip-mirip tuh. Iya, masih bisa. Gitu. Kecuali yang benar-benar yang strong banget kayak Serena. Tahu kan Serena Williams? Pernah dengar nggak? Yang iya, penyanyi itu ya. Serena Gomez. Tahu Serena Williams. Iya. Yang kulit hitam bukan? Itu kan dia powernya adek kakak kan dia. Iya. Sama Venus. Wah tapi itu emang dua itu mendominasi banget. Iya. Kok bisa? Berarti awalnya iseng-iseng dong, gara-gara kakak main, udahlah ikut nyebur lah gitu. Mungkin orang tua juga kayak nggak terlalu gimana banget kali ya. Iya. Karena... Dan juga tuh lapangannya deket rumah, jadi kayak ya udahlah mainlah sana. Nah itu terlihat bersinarnya, cemerlangnya kelihatannya dari mana? Mungkin kayak dari kan aku mulai ikut turnamen yang Sabtu Minggu gitu loh, dulu ada. Oh langsung turnamen itu? Iya, bilangnya turnamen tapi kayak friendly match gitulah. Itu umur 9 kayaknya. 9 tahun. 9 tahun. Jadi yang mainnya itu udah maksudnya udah kelihatan lumayan lah bisa bersaing sama kelompok umurnya. Menang belum? Ada yang menang, ada yang kalah. Okay. Cuman emang kayak jiwa kompetitif aku tuh tinggi gitu loh. Nggak pengen kalah. Jadi dari situ terus aku mulai ikut turnamen nasional kayak kelompok umur yang 10 tahun, 12, 14. Nah itu mulai keliling tuh, biasanya kan ada tour yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Tegal, dulu sampai ke Cilacap. Jadi ikut pokoknya semua turnamen ada ikut aja. Karena dulu kan ada kayak setahun itu udah ada jadwalnya kita. Nah gimana caranya dari umur 9 tahun punya jiwa kompetisi yang tinggi itu? Itu gimana caranya? Apa alamiah aja? Kayaknya alamiah juga sih ya. Merasakan itu dari kecil, kalau orang ngapain gue juga harus bisa gitu. Iya. Oh iya? Kayak dari kecil emang aku kayak kalau mau ngelakuin sesuatu tuh benar-benar yang I will do my best gitu loh. Oh, sebelum tenis apa? Yang diinget banget? Dulu tuh aku sebenarnya lumayan involved kayak di basket. Pas SD tuh masuk tim basket, tim volleyball, terus masuk paskibraka. Oh emang aktif banget. Terus iya jadi sampai ikut yang apa tuh kayak turnamen paskibra gitu. Oh. Terus maju jadi bupati juga kalau nggak salah waktu itu. Aktif banget. Iya. Terus dulu yang bawa bendera itu loh. Oh paskibra yang kalau upacara bendera. Oh. Jadi emang dulu seneng aja gitu. Karena dulu kan gue ini ikut lomba gambar pas SD. Juara 1. Bagus. Wih, gambarnya bagus juara 1. Terus abis itu gara-gara itu keluarga nyuruh ikut lagi kan. Ikut lagi gitu. Pas ikut lagi cuman juara harapan berapa gitu. Terus kamu harus lebih ini lagi kan. Kayaknya nggak perlu lah gitu. Jadi nggak ada gitu. Emang ada yang begitu? Nggak punya kan? Gitu jiwa-jiwa kompetisi gitu. Tapi itu perlu kalau di atlet ya. Perlu sih. Kayaknya hampir semua atlet kayak begitu. Jadi nyebelin nggak tapi? Kayak ketemu teman atlet lain kayak? Nggak juga sih. Biasa aja. Biasa aja. Terus kapan inget juara 1 pertama kali? Aduh. Udah lupa tuh? Lupa banget. Lupa momen itu? Lupa. Pertama kali meraih juara 1 gitu. Lupa kayak umur 10 apa 11 gitu deh. Atau enggak ini? Ingatan paling jauh soal perlombaan yang cukup penting yang dimenangkan. Kebanyakan juara. Iya, pialanya banyak banget di rumah. Itu sampai ada satu. Kebayang lagi. Tempat khusus. Ya udah kapan pertama kali kalah deh? Kalah. Itu sering juga. Ada nggak momen menang yang kan kita suka nonton anime tuh, suka yang sampai dia udah hampir di ambang batas, terus tiba-tiba jadi teringat sesuatu, terus dengan sekuat tenaganya, ketika hampir kalah semua orang udah kayak udah pasti kalah, dan tiba-tiba dengan usaha dan keringat sendiri menang, terus kemenangan itu rasanya manis banget gitu. Sampai inget. Karena gue lomba makan kerupuk masih inget tuh, nggak nih beneran. Saya menemukan teknik supaya bisa menang. Gimana ini mungkin orang nggak tahu. Jadi di satu komplek waktu itu nggak ada yang ngerti caranya. Sebenarnya lomba makan kerupuk itu kita jangan langsung gigit
langsung gigit Terus gitu. gimana? Nah semua orang kan gitu kan, jadi kesundul-sundul kerupuknya. Deketin mulutnya, tahan pakai lidah gini. Oh iya, soalnya kan nempel. Iya, kan nempel di lidah. Bener. Ih, pinter banget ya. Iya. Ngomong sendiri gue. Nggak ada YouTube dulu. Nggak ada YouTube. Iya. Karena waktu itu ngelihat orang pada lomba makan kerupuk kan kayak, oke, kan waktu itu mau ikut kan, lomba di komplek kan. Nggak gimana caranya? Kayak ini pada salah nih. Karena pada nyundul, jadi. Karena jadi nggak dapet kan. Iya. Ya, kira gue buka di sini lagi. Terus kalau ada yang make nih. Tapi nggak apa-apa, udah nggak pernah kompetisi lagi lomba. Tapi kayak aku gitu ya, ikut kayak begituan pun juga jiwanya tuh pengen menang banget. Iya, kebayang sih. Cuman kayak yang apa tuh lomba yang bawa pakai sendok kayak kelereng gitu tuh juga kayak serius banget gitu loh. Padahal kan itu kan ya cuma just fun doang kan. Iya. Nah cuma pakai lidah. Jadi kan kerupuk sih, tahan pakai lidah di belakang. Kan ini nempel nih. Iya. Bener. Teknik. Terus baru satu gitu. Jadi nggak disundul gitu. Nah tapi itu ingat. Menang dan masih ingat lagi hadiahnya. Buku tulis sampul coklat, pakai disampulin coklat gitu. Kayaknya mungkin pas waktu itu aku junior turnamen di Jakarta. Waktu itu lapangan yang di GBK, yang di Senayan itu kan dulu kan masih ada lapangan tenis. Oke, dulu itu tenis. Yang sekarang jadi stadium softball. Oke, lalu? Nah waktu itu kayaknya aku umur mungkin 17 ya, 16-17. Terus aku ikut, aku inget di Tanah Liat mainnya. Yang coklat ya? Yang kayak pasir gitu. Apa bedanya sih sama yang hijau? Beda, kalau yang hardcourt biasa itu lapangannya lebih cepat daripada yang Tanah Liat. Cepat tuh apa cepat maksudnya? Speednya. Kayak pantulan bolanya. Karena kan kalau Tanah Liat itu tanahnya nggak absorb speednya, jadi akan lebih pelan otomatis. Oke, terus main di situ lalu? Terus main di situ waktu itu seingat aku lawannya itu juga pemain Indonesia. Nah itu aku jarang banget menang lawan dia. Oh ada satu orang nih. Iya tau lah biasanya gitu. Terus pas aku main itu final, akhirnya aku lupa itu pertama kalinya atau kedua kali aku ngalahin dia di situ. Oh, dan itu rasanya akhirnya. Iya, itu aku masih ingat. Menangnya tipis gak? Kayaknya nggak yang tipis banget tapi lumayan ketat. Wah, itu pasti bangganya kebawa berhari-hari ya. Iya, itu aku kayak juara tunggal dan ganda juga. Selalu ada itu ya, selalu ada apa namanya rival-rival gitu selalu ada ya? Ada. Jadi dari dulu pun aku juga kayak pas di KU 10 itu aku rivalnya ada ini, 12 ini. Tapi berteman nggak sama dia? Berteman atau ke rumah dia apa di parkiran apa mobilnya dibaret apa? Enggak dong, kan ya, itu biasanya di lapangan doang gitu. Habis itu di luarnya udah temenan. Tapi seru kali ya, maksudnya sama rival gitu kayak. Seru sih. Nanti kita ketemu lagi ya gitu. Iya, tapi kadang-kadang bosen juga. Maksudnya kayak lawannya lu lagi gitu. Sering ganti-gantian berarti, kadang dia menang, kadang. Iya. Oke, nah kan ada banyak turnamen nih. Kalau kita sering lihat ya ada Wimbledon lah, ada US Open gitu kan. Sebenarnya gue penasaran banget adalah cara masuknya tuh gimana sih sebenarnya? Cara masuk ke sana, iya ke turnamen kayak US Open, kayak Wimbledon. Kalau bola kan ada liganya tuh, Liga 3, bahkan Liga 2, Liga 1. Jadi lu harus dari paling bawah gitu. Terus naik gitu ya. Ini gimana nih kalau masuk ke sana? US Open deh katakanlah. Sebenarnya semuanya sama masuknya. Itu harus pakai ranking. Nah, untuk dapetin ranking itu, nah kita harus ikut turnamen-turnamen yang di bawahnya dulu. Berarti official ranking itu dikeluarkan oleh negara. Iya, sama namanya itu ITF. Itu namanya International Tennis Federation. Nah, jadi kita itu main dari yang level bawah dulu. Kan waktu itu pas aku lulus kuliah itu kan aku mulai dari nol lagi kan. Karena aku udah lama gak ikut pertandingan di luar profesional turnamen. Nah itu aku mulai dari yang level rendah dulu. Nanti kalau udah ada peringkat naik ke level berikutnya. Terus lama-lama naik ke level WTA. Oke, kayak orang biasa nih. Kayak gue gini kan. Gimana dapat peringkatnya tuh gimana? Nah itu harus Kak Radit harus ini dulu, apa kayak ikut turnamen yang bawah, kan belum punya peringkat nih ceritanya. Belum punya. Baru mulai. Besok mau main gitu. Radit harus ikut turnamen yang paling bawah. Itu pun juga kadang-kadang harus lewat babak kualifikasi. Apa turnamen paling bawah? Namanya ITF. Kalau sekarang itu udah berubah dari yang dulu aku ikut.
Sekarang itu mungkin W15 namanya. W15 atau M15. W itu woman, M itu men's. Oke. Jadi Kak Radit ikut yang M15. Ikut. Nih siapa aja boleh kan? Siapa aja boleh, tapi harus masuk ke dalam listnya. Cara masuk ke list? Daftar online. Semuanya lewat online. Karena ini boleh bebas buat umum yang tidak punya ranking, berarti rebutan daftar? Iya, dan juga tergantung dari yang ikut. Misalnya kan Kak Radit nggak punya ranking apa-apa kan, jadi pasti bakal di bawah karena dia utamakan yang ranking atas dulu. Lah berarti gimana caranya masuk? Nah itu awalnya susahnya begitu. Oh susahnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh Kak Radit harus nyari yang turnamennya itu di tempat yang orang nggak suka datang. Atau nggak di tempat yang jauh gitu. Misalnya kayak di India lah, Sri Lanka, atau di Afrika. Nah itu kan pasti orang jarang ada yang mau datang dong. Nah itu pasti akan listnya itu akan lebih nggak terlalu banyak yang main. Nah kalau kayak di Indonesia ada turnamen yang kayak gini ada kan? Ada. Nah itu rebutannya sama orang internasional juga? Iya. Nah, oh iya? Iya, jadi kalau misalnya nggak banyak orang internasional yang main, nah pemain kita lumayan nih bisa banyak yang masuk ke babak utama atau babak kualifikasi. Nah tapi keuntungannya kalau punya turnamen di Indonesia, kita ada yang namanya wildcard. Wildcard itu bisa dikasihin ke kalau salah 4 pemain yang bisa langsung masuk babak utama, dan juga 6 kalau nggak salah pemain yang bisa masuk ke babak kualifikasi. Atas dasar? Atas dasar karena dia yang punya turnamen ya. Maksudnya emang ada slotnya gitu loh. Jadi kan suka-suka aja tuh. Subjektif banget enggak? Jadi kan misalnya draw-nya itu 32 pemain yang di babak utama. 32 pemain itu misalnya 20 itu yang lewat daftar online. Terus nanti 8 orang dari babak kualifikasi masuk. Kan masih ada slot 4. Nah itu 4 itu wildcard yang bisa siapa aja masuk. Siapa aja masuk ditentukan dari yang bikin turnamen. Which is subjektivitas mereka. Ya. Bisa gitu ataupun bisa ngelihat kayak peringkat nasional. Ya tergantung suka-sukanya. Misalnya Kak Radit bikin turnamen, mau masukin anak-anaknya main bisa. Terserah ya. Cuma kan urusan nanti menang apa enggak kan? Iya benar. Oke. Udah masuk tuh yang turnamen M15 ya, M15. Begitu selesai dapat ranking. Itu harus either juara atau ikut 3 turnamen M15 dan menang babak pertama. Baru dapat nomor ranking. Baru keluar tuh ranking internasionalnya. Serius? Gitu. Jadi juara M15 itu nggak salah dapat 10 atau 15 poin. Nah itu kalau langsung juara keluar tuh rankingnya. Di minggu berikutnya atau 2 minggunya. Tapi kalau misalnya nggak juara, misalnya kalau di babak kedua atau ketiga, mesti ikut lagi sampai 3 kali dapat poin baru keluar. Bisa keluar ranking. Paling bawah sekarang ranking berapa? 9.999. Oh itu udah paling bawah? Iya. Oh berarti kalau udah kayak yang nggak ada ranking gitu. Oh tapi itu bisa keluar tuh. Bisa aja kita dapat. Rankingmu udah keluar 9998 gitu. Oh bisa nggak bakal keluarnya 99 sih. Paling kayak 1000-an. Oke. Wah seru juga ya. Karena internasional kan ini. Iya ini internasional. Jadi itu udah dapat poin tuh. Poinnya itu yaitu untuk rankingnya. Terus supaya masuk US Open, rankingnya harus berapa? Rankingnya harus kalau babak utama ya, yang tunggal itu harus top 100. Wah. Kalau yang ganda itu top 75. Wow. Nah ini kan Dila sama Rohan Bopana ya? Itu aku ganda campuran. Ganda campuran nih. Sampai semifinal lagi di US Open kan? Iya kemarin. Wow. 2024. Nah ini gimana nih kalau ganda campuran gini nih? Berarti rankingnya digabung? Atau apa kalian ikut W15 berdua apa gimana? Jadi kalau di tenis itu rankingnya itu individual. Jadi nggak kayak badminton. Kalau badminton kan per pair. Nah kalau tenis itu misalnya aku pasangan sama A, kita juara, dapat poinnya 100-100. Terus minggu depannya aku partner sama pemain B, juara lagi. Ya kita masing-masing dapat 100-100. Jadi poinnya itu kita keep secara individual. Kecuali kalau aku main sama pemain A terus nih selama setahun. Nah itu pasti biasanya peringkat kita bakal mirip karena kan hasilnya sama. Nah menentukan waktu ikut US Open, menentukan sama ini pasangan campurannya gimana?
Yang ini sih rada mendadak ya. Jadi karena kan sebenarnya ganda campuran itu nggak dapat poin Kak. Jadi cuma dapat prize money. Yang dapat poin itu tunggal dan ganda putri atau ganda putra. Oh, karena dia bercampur. Iya. Karena bercampur maka nggak dapat poin. Iya, dan juga nggak ada poin ganda campuran. Adanya itu poin cuma tunggal sama ganda. Aneh banget. Karena kalau di badminton kan ada ya ganda campuran ya. Kalau di tenis nggak ada. Soalnya ganda campuran itu cuma ada di Grand Slam. Di turnamen Grand Slam. Oh, which is ini? Which is yang US Open, Wimbledon. Apa ini Grand Slam ini artinya? Grand Slam itu 4 turnamen terbesar di tenis. Namanya Grand Slam. Namanya kategorinya Grand Slam. Itu Grand Slam. Jadi ada Australian Open, French Open, Wimbledon sama US Open. Wimbledon nggak open sendiri ya? Iya kan? Kenapa nggak England Open kan? England Open. Iya nggak sih? Iya. Tapi French Open itu dia bilangnya Roland Garros. Oh gitu? Iya sebenarnya. Oh mau ngikut Inggris dia supaya nggak open dia. Oke. Wah itu ternyata ya cukup rumit ya ternyata ya. Kita selama ini cuma nonton doang di TV ya. Memang, ternyata mekanismenya lumayan ini ya. Iya lumayan. Nah kenapa ikut waktu itu? Kenapa mau ikut ganda campuran? Kan bisa ikut nomor yang lain juga sebenarnya. Apa juga ikut? Aku ikut yang ganda putri. Jadi awalnya itu aku masuknya ganda putri. Awalnya ganda putri. Ganda putri. Terus waktu itu kan sempat nyari pasangan buat main ganda campuran. Cuman waktu itu nggak dapet karena aku nyarinya udah kayak hampir mepet. Udah punya pasangan semua. Nah kan aku kenal sama si Rohan ini karena tahun lalu aku main juga sama dia di US Open 2022. Terus? Nah pas kemarin itu tiba-tiba dia bilang kalau ternyata dia itu partner sama orang A ini nggak bisa masuk. Jadi dia harus nyari partner lain. Nah waktu aku pas masih belum dapat pasangan dan aku kalau daftar sama dia bisa masuk. Akhirnya masuk nih. Akhirnya masuk aku sama si Rohan jadinya. Nah itu harus apa kalau ganda campuran ataupun ganda putri? Nyamain apa nih visinya, chemistry atau gimana tuh? Iya, susahnya itu di tenis itu kita nggak ada kayak latihan bareng beberapa bulan atau beberapa minggu nggak. Jadi kita biasanya latihan itu langsung ketemu pas di pertandingan. Emang kayak gitu? Iya emang kayak gitu. Kenapa nggak dibangun kebiasaan latihan dulu? Bareng gitu. Bisa tapi susah karena kan biasanya jarang yang pasangan sesama negara. Dan sesama kayak tempat latihannya gitu sama nggak? Karena tenis itu kan individual. Jadi dan pelatihnya pun kadang-kadang kan beda Kak. Jadi latihannya ya sendiri-sendiri. Dan misalnya contoh kita bertanding nih minggu depan hari Senin. Biasanya orang-orang udah pada datang tuh hari Jumat. Nah dari Jumat itu kita udah bisa latihan bareng. Jadi latihannya pas mau mulai main aja. Dan baru nyamain itu tuh? Iya baru nyamain misalnya kayak taktiknya gimana, posisinya mau di kanan atau di kiri. Tapi kadang-kadang kan kita udah tahu lah partner kita permainannya kayak gimana, terus kelebihannya mereka gimana, kekurangan mereka gimana. Jadi ya udah langsung latihannya ya di situ aja, di turnamen ya. Nah, emang karena kebiasaan aja ya, iya. emang kayak gitu kulturnya ya. Iya benar. Iya. Boleh sama negara dari negara lain boleh ya berarti? Iya boleh. Pasangan aku semua dari negara lain. 3 kali semifinal Grand Slam. Masuk French Open, Wimbledon, US Open. Dan katanya terakhir kali yang lolos semifinal US Open tuh Yayu Basuki. Tahun 93. Bener kan? Iya. Baru ada Aldila nih masuk semifinal lagi. Menurut kamu apa yang menyebabkan kamu bisa gitu? Setelah berapa 20 tahun lebih kali ya? Berarti 21 ya. Kok bisa gitu baru di kamu gitu? Apa tekniknya kah atau apanya? Mungkin perjalanan aku menuju ke situ ya. Karena kan sebenarnya juga aku itu baru decide mau terjun ke profesional tenis ini tahun ketiga pas kuliah. Nah itu ada kuliah lagi. Iya jadi pas lulus SMA itu kan aku ditawarin beasiswa untuk kuliah di Amerika dan juga main di liga mahasiswanya di Amerika. Itu yang namanya NCAA. Tahu NCAA? Iya. Nah aku akhirnya aku mutusin ya udah main dulu ke universitas dulu karena juga waktu itu papa mama maunya aku itu lanjutin S1. Yang penting ada gelar gitu. Jadi ada plan B-nya. Sebagaimana orang tua pada umumnya ya. Iya. Terus. Ya udah akhirnya aku ke Amerika
kuliah di sana dan juga main di liganya kan. Dan di liga mahasiswa sana itu kompetisinya benar-benar tinggi. Kayak banyak banget pemain yang dari luar negeri pun main di sana. Jadi udah aku di sana selama 4 tahun. Pas tahun ketiga itu hasil aku lumayan bagus tuh, mulai meningkat. Hasil tenisnya. Jadi pas juga pelatih aku yang di universitas bilang, kamu harus nyoba nih main profesional karena kamu punya level untuk main di sana. Aku kan maksudnya aduh susah lah itu kuliah, kayak dan aku nggak terlalu kepikiran banget kayak bakal nyampe sampai saat ini gitu loh. Semifinal segala. Iya. Terus ya udah akhirnya tahun keempat hasilnya juga lumayan makin bagus lagi kan. Terus pas aku lihat juga di Indonesia nggak gitu banyak pemain, maksudnya udah rada berkurang kan. Akhirnya ya udah aku mutusin balik ke Indonesia setelah lulus, langsung masuk pelatnas. Dan dari situ aku mulai bermain di yang ITF W15 itu. Nah jadi dulu aku masih main tuh tunggal ganda, main terus sampai sekarang. Berarti kalau dipikir-pikir mulainya lagi lumayan telat gitu kan? Iya, bisa dibilang. Kan? Di rata-rata umur pun juga lebih tua berarti sebenarnya. Wah, berarti hebat banget ya. Maksudnya kayak sempat break segala, tiba-tiba masuk lagi dan bisa sejauh itu gitu. Iya. Ya apa itu yang menyebabkan apa, teknik kah atau kayak Ronaldo kan ininya atletismenya dia yang gitu-gitu loh maksudnya. Mungkin ya pasti dari talentnya ya, karena aku udah ada hasil juga, maksudnya udah sempet. Waktu dulu pun pas masih kecil junior aku masuk top 50 dunia. Jadi dari situ dan juga dilihat dari permainan aku kayak bisa nggak, levelnya tuh ada nggak untuk nembus ke sana. Dan ternyata ya karena aku percaya sama pelatih aku kayak kamu punya level ini, bilang oke. Ya udah dari situ aku mulai merintis pelan-pelan lah, nyari peringkat, bermain di turnamen yang kecil-kecil dulu, makin lama makin meningkat kan. Terus sampai akhirnya di 2021 itu peringkat double aku itu sekitar 150-an dan singlenya itu 300-400. Nah di 2022 aku sempat ada juara di turnamen yang lumayan besar di ganda. Di ganda. Itu aku tembus ke top 100. Wow. Nah jadi di 2022 itu aku masih main tunggal sama ganda juga. Tapi peringkat ganda aku jauh lebih tinggi karena hasilnya lebih bagus. Peringkat ganda pun dibagi ya? Iya, jadi beda. Tunggal sendiri, ganda sendiri. Karena masing-masing. Tadi kirain kan karena masing-masing dapat poin, jadi itu masuk ke akumulasi poin pribadi, tapi ternyata tidak. Beda. Jadi poin tunggal sendiri, poin ganda sendiri. Iya. Sekarang lebih tinggi poin gandanya? Jauh. Soalnya aku di 2023 aku udah fokus ke ganda aja. Karena waktu itu peringkat tunggal aku sekitar 350-400, gandanya udah 60-an mau masuk 50. Akhirnya aku turnamennya nggak bisa ikut dua-duanya barengan. Karena yang turnamen ganda itu bisa ikut yang di tinggi, tapi yang tunggal yang rendah. Jadi aku mainnya harus beda-beda turnamen. Jadi di turnamen 1 main tunggal, minggu depannya main ganda. Iya. Jadinya nggak ada breaknya gitu kan. Iya, karena klasifikasinya nggak bisa barengan ya. Maksudnya secara level. Iya, secara level. Turnamennya beda-beda. Iya. Kecuali kalau peringkat single aku juga tinggi. Nah itu bisa ikut di turnamen yang levelnya tinggi. Berarti Rohan Bopanna ini dari negara mana? India. Oke. Dia salah satu legend juga. Legend tenis di India. Umurnya udah 44 loh. Oh iya? Sebenarnya tuh kalau tenis ya batas umurnya tuh gak ada ya. Karena kalau kan gue main Football Manager, game bola di komputer. Kalau pemain tuh di atas 30 tahun, 31 tahun, gue jual aja kali. Karena biasanya menurun tuh fisiknya. Kalau di tenis enggak? Enggak sih. Malahan sekarang average tennis player semakin tua. Iya, di berapa? Mungkin sekarang udah kayak di atas 25. 40 masih bisa tuh berarti? Masih. Tapi kayaknya untuk yang ganda ya. Kalau yang tunggal lebih berat. Karena dia lari-lari sana sini. Kalau tunggal kan mesti cover satu lapangan. Kalau ganda kan. Jadi kalau double tuh lebih ringan. Iya, bisa dibilang lebih ringan, lebih nggak terlalu menguras tenaga yang kayak tunggal. Kalau gitu triple aja ya. Iya, bertiga lebih ringan lagi kan? Iya nggak sih? Boleh tuh buatnya tua-tua tuh main tenis bertiga lawan 3. Nah
Terus sekarang berarti apa ininya yang lagi disiapkan? Ada turnamen khusus kah spesifik yang ini kita emang lagi off season. Jadi tenis season itu dari akhir Desember sampai awal November. Ada seasonnya ternyata? Ada seasonnya. Nah itu seasonnya itu, ini nanti yang season depan ini mulai tanggal 30 Desember. 30 Desember mulai season depan. Artinya apa nih? Turnamennya baru ada segitu, rame-rameannya baru segitu apa gimana? Iya, jadi namanya WTA Calendar. WTA itu Women's Tennis Association. Nah jadi kita itu punya kalender selama 1 tahun. Itu udah ada jadwal turnamennya apa aja. Dan hanya di Desember? Enggak, dari Desember, dari akhir Desember sampai awal November. Itu udah ada turnamennya yang... Oh, maksudnya sampai tahun depannya. Iya, sampai tahun. Oh, I see. Jadi di 2025. Oke. Gue pikir kok dia balik ke masa lalu. Ini kalendernya kebalik kan. Apa kalender Jepang gitu kan, dari kanan ke kiri. Oh, jadi gitu maksudnya. Mulainya di Desember, berakhir di November tahun depan. Iya. Berarti breaknya cuma sebulan? 2 bulan lah kira-kira. Oh, 2 bulan. 1,5 ya, 1,5 sampai 2 bulan. Jadi 1,5 sampai 2 bulan itu waktunya bebas dari pertenisan. Iya, tapi kan harus latihan juga. Harus ada namanya off season, ada pre season. Nggak bisa. Jadi bisa nyantai nggak bebas-bebas juga. Paling kayak ada waktu nyantai 2-3 minggu, habis itu mulai latihan lagi. Pernah cedera nggak kalau tenis? Ini lagi cedera. Cedera apa? Pergelangan tangan. Ada ligamennya yang robek sedikit, setengah. Jadi ini aku udah nggak main tenis selama 1 bulan. Tapi masih latihan fisik. Kenapa bisa cedera? Kan profesional lumayan lama ya. Maksudnya apa yang menyebabkan dia bisa cedera? Kayak umur juga ya. Umur ya? Bener sih. Iya, ngerasain soalnya. Awalnya sih dibilangnya overuse. Karena keseringan pakai. Overuse injury ya. Jadi waktu itu kenanya itu di Beijing bulan akhir September. Nah, aku tanding di sana. Terus ada 1 hari yang aku latihan rada berat. Terus sore malamnya tuh kayak, aduh kok nggak enak ya. Terus besokannya sakit tuh. Nah tapi aku kan belum ngecek MRI. Jadi kayak masih dipikir, oh ini paling muscle-nya aja, ototnya kenceng. Pernah tapi? Mbak, ini baru pertama kali. Terus? Jadi akhirnya kan untungnya ada visio di setiap turnamen. Jadi ya hampir setiap hari cek ke mereka, di treatment kan, di massage, terus ada mobility. Sampai akhirnya aku sempat main tuh Beijing, Wuhan, sama Ningbo. Nah pas di Ningbo itu di turnamen itu ada 1 pukulan yang aku pukul terus kayak sakit banget. Kayak ngerasa kayak ceng gitu ya, nyut gitu. Terus abis itu aku bilang ke visionya, soalnya ini udah hampir 3 minggu tapi gak sembuh-sembuh nih. Soalnya dia bilang kalau cuman tight muscle doang, paling kayak 2 minggu seharusnya udah redaan. Aku udah sampai minum obat anti-inflamasi. Itu pun sempat membantu dikit, tapi abis itu sakit lagi. Ya udah akhirnya MRI, pas di MRI ternyata kelihatan kalau ada yang robek ligamen. Tapi nggak banyak, nggak full, parah ya. Jadi setengah doang. Kalau tahu lebih awal berarti bisa istirahat lebih awal nggak sih sebenarnya? Bisa sih sebenarnya. Cuman ini aja aku seharusnya itu masih ikut 2 turnamen lagi. Akhirnya batal. Akhirnya aku mundur, aku balik ke Indonesia. Waktu Oktober 20-an tuh aku balik. Berarti kalau kayak gini penyembuhannya berapa lama? Ketakar berarti? Tergantung. Udah ketakar tapi kan? Maksudnya bukan yang kayak kita nggak tahu nih mungkin bulan depan gitu. Nah itu dia, nggak ada waktu yang pasti. Oh gitu. Nggak ada. Jadi dokter-dokter itu bilangnya kalau bisa dioperasi. Cuman aku nggak mau dioperasi. Jadi aku sekarang ini aku sampai konsul ke visio di Inggris. Jadi online consultation aja gitu. Kan dicek sama dia. Karena susahnya itu dia nggak bisa ngelihat langsung dan nggak bisa megang kan. Jadi gimana? Jadi kayak ada gerakan-gerakan yang aku lakuin, terus dia tanya ke aku ada rasa sakit atau enggak. Dia pakai Zoom itu? Iya pakai Zoom gitu. Terus? Jadi pas dicek sama dia, oke, ini kayaknya nggak perlu operasi, tapi harus istirahat dan terapi penguatan. Ya udah dari situ aku udah mulai programnya udah sekitar 3 minggu sama dia. Ada perbaikan tapi? Ada. Prediksi dia sembuh total? Prediksi dia itu nanti akhir minggu ini aku udah bisa mulai mukul tapi pakai bola anak kecil yang bola rada gembos gitu. Wah, jadi belum bisa.
Dan juga bakal dia limit dulu. Misalnya kayak sehari itu 200 bola boleh mukul forehand backhand. Nanti lama-lama progresnya makin banyak. Canggih banget ya dokternya berarti ya? Iya. Maksudnya emang dokter terbaik di enggak sih, itu dapat rekomendasi aja. Dari temen. Nggak, maksudnya keren banget gitu. Begitu kan yang lain pada bilang operasi. Terus tiba-tiba di Zoom dia ngeliat doang. Kayaknya koneksi kamu kurang. Semoga jangan ya. Saya wifi-nya. Wifi. Nggak, dia ngeliat doang terus dia bilang, nggak, ini nggak usah operasi nih, bisa terapi nih gitu kan. Iya. Cuman ya aku, tapi kan nggak ada yang pasti ya Kak. Jadi nggak tahu kalau misalnya aku udah terapi ternyata masih sakit atau harus operasi. Iya. Seberapa lazim operasi wrist ini buat pemain tenis? Ada sih beberapa pemain. Emang pernah ada kasus yang pernah dengar juga gitu ya? Dan juga aku punya teman yang di Amerika, dia juga pernah operasi wrist, cuman beda tempatnya, beda ligamennya. Oh, tapi fine itu habis itu? Sekarang masih terapi. Dia udah hampir 9 bulan nggak gitu. tanding, iya. Tapi mungkin dia kondisinya lebih parah kali ya dibanding Dila waktu itu ya. Itu kan soalnya kan sempat masih bisa main. Iya, itu dia. Dan mungkin sekarang aku kalau mau mulai main harus pakai brace. Sampai nanti pun? Mungkin awal-awal, tapi mungkin nanti makin lama kan udah makin terbiasa. Nah mungkin udah bisa copot. Karena kan harus nguatin otot sini sama bahu. Nah semua itu harus dikuatin supaya nggak di sini tensionnya, pressure-nya. Wow. Wah gokil sih. Tapi itu cedera aja di Beijing ya? Iya. Ini waktu saya di Tangsel nih ada seru juga ya. Enggak, bukan injurinya, tapi maksudnya semua cerita dari yang menarik adalah dari kuliah itu udah berhenti tenis sih. Tiba-tiba kepanggil lagi. Nggak berhenti sih. Oh iya, kan masih main, cuman secara profesionalnya kayak kan stop. Jadi bener-bener nggak ada ranking sama sekali. Iya. Ya sama kayak Kak Radit kalau sekarang mau mulai. Itu kayak aku pas 2017. Iya sih. Iya sih. Saya nggak akan ke open manapun sih kayaknya. Terus berarti sekarang lagi menunggu masa penyembuhan. Oke. Asumsinya abis itu baru nanti mau masuk ini lagi, turnamen lagi kah atau ya terusnya ya? Karena aku udah kasih tahu kayak visi aku bilang goal aku itu mau main di tanggal 30 Desember. Makanya dia udah buatin program. Wow. Dan semoga udah bisa ready by 30 Desember itu. Ada apa di tanggal 30 Desember? Turnamen apa? Turnamen itu awal mulainya ada di Brisbane, WTA 500 namanya. WTA 500 di Brisbane. Jadi kan kalau Grand Slam itu kan yang turnamen paling tinggi. Di bawahnya Grand Slam WTA 1000, di bawahnya WTA 1000 WTA 500, di bawahnya 250. Itu WTA 500 apakah itu syarat menuju Grand Slam makanya ikutan itu atau emang ngincar prize money aja atau gimana? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi karena kan kalau ranking tenis itu kan 1 tahun berjalan. Jadi kalau misalnya kayak tahun lalu aku ada yang juara itu di Thailand di bulan Februari. Kalau nanti tahun depan 2025 aku nggak ikut turnamen itu, poinnya hilang. Kalau nggak ikut turnamen yang sama maksudnya? Wah. Kecuali aku ikut turnamen yang lain dan hasilnya lebih bagus, nah poinku nambah. Makanya nggak bisa berhenti. Komitmennya luar biasa ya. Harus main terus, nggak bisa berhenti gitu. Misalnya kayak pengen nggak main 3 bulan 4 bulan, ya nggak main nggak apa-apa, tapi rankingnya bakal hilang. Prize money-nya berapa sih? Kalau yang itu 500? 500 itu lumayan gede. Kalau kalah babak pertama itu kalau nggak salah dapat $5,000 per tim. $5,000 per tim itu kalau kalah babak pertama, which is itu setelah kualifikasi. Kalau double nggak ada kualifikasi. Aja langsung main aja. Langsung main draw, langsung babak utama. Berarti artinya asal main dapat duit tuh? Iya. Wih, enak semua banget turnamen profesional gitu. Yang dari W15, M15 pun gitu. Tapi kalau yang W15 yang awal-awal itu paling cuma dapat nasi box $100. Benar pakai pisang yang banyak coklatnya itu. Nasi box selalu pisangnya coklat mulu. Oke, dapat $100. Dapat $100, dipotong $40 pendaftaran. Terus dipotong tax belum. Paling dapat $50. Tapi harus bayar hotel sendiri. Bayar hotel aja udah $100. Tadi gue pikir kayak karena W15 bisa siapapun. Iya. Itu aja mata pencahariannya. Gak bisa. Tiap minggu aja gue ikut ya kan, dapat duit mulu. Nggak bisa. Susah karena banget. Ya transportasi dan akomodasi. Iya. Tapi mereka
ada gestur menghargai waktu kali ya. Lu udah ikutan turnamen kita, ini gestur kita nih, kita kasih uang gitu kali ya. Meskipun kecil kan? Nggak juga? Nggak juga sih. Itu emang udah. Emang pakemnya? Udah kayak peraturannya. Oke, juara 1 W500. Aduh. 100.000 kah? 50.000 kah? Nggak nyampe. Kayak 50.000. 50.000 USD. Grand Slam. Grand Slam lah, kalau Grand Slam beda level. Ini US Open. US Open itu babak pertama kalau kalah ya. $20.000. 25.000 satu tim. Bagi satu tim. Jadi seorangnya dapat 10 sampai 12.000. Wah, gokil sih. Itu kalah loh. Itu kalah. Tapi itu double ya, Kak ya. Kalau apa aja bagi 2. Tunggal $100.000. Kita ganda itu cuman kalah kayak kan? Kalah. gua mah datang buat kalah gua. Kalau masuk nih ya. Ini cita-cita ya, suatu hari masuk US Open nih. Gua datang ke lapangan, raket gua taruh gini. Nih. Sudah. $100.000. Nih, $100.000 ya sudah. Ayo $100.000. Bener deh. Wah, gua mah kalah gua. $100.000. $100 loh. Juaranya dong. Juaranya. Oke, bener juga sih. Juara pasti. Gini deh. Babak pertama yang kalah 100.000. Ini kita ngomongin tunggal. Ini ngomongin tunggal. Yang menang di babak pertama deh. Berapa dia? Kalau masuk babak kedua dapat kalau nggak salah 180.000. Nambahnya 80.000. Saya ambil lagi raketnya. Saya ambil lagi raketnya ya. Maaf, saya baru tahu nih. Saya baru dikasih tahu nih. Gak jadi ya. Yang minimal menang dapat nambahnya gede banget. Makin lama makin gede. Gila, gede banget nambahnya 80.000. Ya. Juara pertama. Kalau nggak salah $2,5 juta. $2,5 juta. $2,5 juta. Iya. $2,5 juta itu 30M kali ya? Hampir 35M. Kayaknya 35 miliar. Wah, gila sih. 40 buat main tenis itu udah. Motivasinya duit. Ya emang itu sih. Bener sih. Oke. Berarti memang di Brisbane nanti mau W500. Setelah W500 W1000 dong. Enggak, ya ada kan? Juga W500 atau W250. Jadi biasanya dibilangnya turnamen pemanasan sebelum Grand Slam. Kan habis itu Australian Open. Itu ada 2 turnamen pemanasan. Oke, sebelum Australian Open. Jadi ini syarat buat Australian Open. Bisa dibilang gitu. Bukan syarat sih, bilangnya pemanasan. Pemanasan aja. Karena dapat poin juga deh. Iya, dapat poin juga. Tapi biasanya yang ikut turnamen itu pasti ikut Australian Open. Ketemu lagi tuh. Iya, karena orangnya itu aja. Kayak W500 berarti ya. Ada W1000 juga nih. Kalau UC 1000 ini iklan dong itu. Aldila, terima kasih udah datang hari ini. Sukses buat semuanya. Kalau dari kamu ada yang mau disampaikan kah? Atau mau ditanyain atau mau apa? Kapan nih kita main double bareng? Waduh. Maaf nih. Saya ada pinggang nih. Saya ada sakit pinggang nih. Tapi aku biasa main di Sultan. Biasa main di ini juga, Citos. Di Citos. Di belakangnya Citos. Belakang Citos. Kan apartemen tuh. Gak pernah ke sana ya? Gak pernah. Di sebelahnya lapangan futsal gitu. Nggak, nih basa-basi apa beneran nih? Beneran, ayo. Bener ya? Bener ajarin ya? Ajarin sih nggak, main ya. Aku soalnya nggak bisa ngajarin orang. Aku nggak ada kesabaran. Nah, tampol pakai raket. Udah kebayang gue ditampol pakai raket ini. Siap, Dila, thank you ya udah datang ke sini ya. Terima kasih semuanya udah nonton. Dadah.